Halo, jumpa lagi dengan saya Esti. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengolah nilai penilaian harian yang soalnya telah kita bagikan di Google Form. Yuk disimak. Baik ya, kita mulai saja. Anggap saja sekarang kita sudah memiliki soal di dalam Google Form ya. Nah, setelah siswa kita mengisi hasil ulangan ini ya, kita bisa klik di bagian respon ini. Nah, ini sudah ada 161 responding ya, atau siswa yang sudah mengisi. Kita masuk ke Google Sheet-nya. Mari kita lihat. Baik ya, ini adalah tampilan dari Google Sheet. Kita lihat ini ada kelas 8A sampai 8D ya, dan ini adalah nama siswanya. Ini 8A, 8B, 8C, dan 8D. Nah, untuk bisa mengurutkan dengan mudah, kita membuat ini dulu ya, sheet baru gitu, membuat sheet baru ya. Di dalam sheet baru ini kita import ya, kita import nilai dari form ini ya. Caranya adalah kita buat rumus ya, sama dengan import ring. Import ring ya. Nah, untuk import ring ini yang pertama itu kita masukkan URL dari spreadsheet ya, atau mungkin alamat dari file ini. Nah, karena ini filenya dalam sama ya, kita hanya berbeda sheet, maka kita bisa mengambil dari sini. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Jangan lupa kita kasih ini dulu, tanda petik ya. Oke, seperti ini. Kemudian kasih koma, kemudian setelah itu rank string itu sheet ya, ranknya batasan yang mau kita ambil datanya itu. Kita ambil data dari form responses ya. Nah, ini kita copy dulu, kita copy untuk alamatnya, kita masukkan ke sini alamatnya ini ya. Kemudian jangan lupa dikasih petik. Nah, kemudian baru kita masukkan untuk ininya, karena kita mau mengambil kelas 8A dulu ya. 8A itu berada di file D2 ya, D2 sampai, karena kita tidak tahu berapa siswa yang akan mengisi, maka kita cukup tulis D2 sampai D saja gitu ya. D2 sampai D. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Maka secara otomatis dia akan masuk siswa-siswa yang sudah mengisi ya, dari kelas 8A. Ini tidak urut, kenapa? Karena untuk siswa yang berikutnya ini, yang Denis ini, dia mengerjakan pertama kali, kemudian Muhammad Iqbal yang kedua, kemudian data yang masuk berikutnya bukan 8A gitu ya. Nah, ini kita lihat nanti kelas yang mana, gantung ya. Ini kan urutannya, yang pertama masuk nilainya siapa, kedua, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian 8B sama, kita pakai rumus yang sama dengan import rank. Nah, ininya juga alamatnya juga sama, kita copy di sini, jangan lupa petiknya ya. Oke, kemudian di koma lagi untuk ini alamat formnya ini ya, kita copy juga, taruh di sini. Nah, kemudian ya, tanda seru. Dan kalau tadi 8A adalah D, yang 8B kita lihat adalah E ya, E2. Nah, berarti ini kita masukkan E2 sampai E, seperti itu ya, enter. Nah, kemudian yang 8C juga sama ya,
sama dengan import ring. Nah, kalau mau cepat di copy juga boleh ya. Nah, kita ambil dari sini, copy, masukkan, koma, titik, responses, ya, copy, masukkan, tanda seru, F2 sampai F ya. Oke. Nah, ini 8C dan 8D sama juga, import ring, URL-nya kita copy, ini kemudian ya, untuk sheetnya boleh kita copy tanda ini. Kemudian untuk yang 8D adalah ini ya, kolom G2 ya, G2 sampai G. Jadi kita bisa membuat rumus ini itu sebelum siswa mengisi sebenarnya ya. Dengan seperti ini nanti akan langsung mengisi secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian kita ambil nilainya sama sebenarnya, import ring juga, import ring, kemudian kita ambil ini, copy, ya, koma, mayar, nilainya kan ada di sini ya, masukkan. Kemudian kalau nilai itu berada di kolom mana nih, kolom B ya. Nah, ini B2, ini nilainya ya, 25/100, artinya anak itu mendapatkan nilai dari maksimal nilai 100, seperti itu ya. Jadi B2 sampai berapa, sampai seterusnya gitu ya, karena kita tidak tahu juga berapa anak yang sudah yang akan mengisi B2 sampai B. Nah, seperti ini dia akan masuk nilainya. Ini baru mengimport ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk bagaimana caranya membuat nilai itu mengkategorikan sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih. Baik ya, sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana caranya nilai-nilai ini kan masih kelasnya berbeda-beda ya, kita kategorikan. Pertama kita buat dulu tabelnya ya untuk masing-masing kelasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini saya sudah membuat tabel kelas 8A itu siswa namanya siapa itu, kemudian skornya. Nah, kita mau mengambil ini tapi tidak satu-satu karena ini kan masih tercampur ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP ya. VLOOKUP. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP. VLOOKUP apa? Mencari. Yang mau kita cari adalah nama Ahmad Riyadmojo ini ya. Berarti kita mencari Ahmad Riyadmojo, kita klik. Nah, berarti H3. Nah, H3 kemudian ringnya. Ringnya dari mana? Kita mau ngambil Ahmad Riyadmojo itu dari mana? Ringnya berarti adalah daerah dari A1 sampai E ya. Ini semuanya ini. Nah, A1 sampai E. Kita batasi. Karena E-nya kita nggak tahu sampai E berapa. Gitu ya. Kemudian indeksnya itu artinya adalah posisinya mau diambil yang mana, karena dari nilainya ini ya. Kalau Ahmad Riyadmojo ini dari 8A, maka kemungkinan kan dia berada di sini ya, di bagian sini nih.
ini kan. Nah, antara ini menuju ke nilai ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan mencari ke nilai yang kelima gitu ya. Terus 5, dan kalau tidak ada kita tulis false. Nah, seperti ini. False. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini secara otomatis akan segera masuk semuanya karena ini secara otomatis ya. Jangan lupa di bagian sini kita kunci dengan F4. Nah, supaya tidak tidak bergeser seperti itu. Sebenarnya tadi langsung di enter bisa, tapi sengaja saya bikin seperti ini supaya tadi belum saya berikan untuk pengunciannya soalnya ya. Nah, ini sudah langsung masuk. Ahmad Riyad Modjo dapat 40. Kemudian Alif Muhammad Khalid ini dapatnya 25 dan seterusnya. Ini sudah mengurut berdasarkan absen. Karena yang pertama mengerjakan sebenarnya Denis ya, bukan Ahmad Riyad Modjo. Nah, ini Denis masuk dan seterusnya. Terus mungkin ada pertanyaan ini seperti ini ya. Denis ini mengerjakan sampai berapa kali nih? Coba ini Denis. Dia mengerjakan sampai sekian kali. Nilainya yang masuk ya, coba kita cek dulu nih. Denis itu dapat 95. Tapi kenapa kok di sini Denis mendapatkan nilainya 25? Karena yang diambil adalah nilai pertama. Jadi Denis mengerjakan pertama kali ini, yang pertama ini dia mendapatkan 25. Jadi yang masuk ini adalah nilai pertama yang dikerjakan siswa. Meskipun dia mengulang, yang berikutnya tidak masuk ke dalam tabel seperti itu ya. Yang ini sama. Nah, ini sama V lookup. Nah, search key-nya. Nah, karena kita mencari 8B berarti mulai B1 sampai E gitu ya. B1 sampai E. Oh maaf. Kita mencari si ini dulu, Ahmad Rudi dulu ya, namanya dulu, kemudian ringnya yaitu B1 sampai E gitu ya. Nah, untuk indeksnya berapa? Karena ini 4 dari sininya kita hitung dulu, coba indeksnya apakah benar 1, 2, 3, 4. Nah, karena indeksnya 4 maka kita tulis E, kemudian 4, kemudian kalau tidak ada kita ketik false seperti itu. Nah, ini langsung masuk. Oh ya, ini harus dikunci dulu pakai F4. Nah, udah ya. Nah, kita tarik ke bawah saja nih, tarik sampai, nah ini langsung masuk ya, seperti ini. Kemudian sama di 8C sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP yang dicari adalah ini P3 ya, P3, kemudian ringnya adalah ini, mulai dari berapa? C ya, C2, oh maaf, C berapa nih? Oh ya, C1 sampai E, C1 sampai E. Nah, ini 1, 2, 3 berarti pada tabel yang ketiga, indeksnya gitu ya, false. Nah, ini jangan lupa dikunci dulu. Oke. Nah, udah ini. Nah, coba mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ini keluarnya NA? NA itu artinya anak tersebut tidak mengerjakan. Jadi dia nggak ada nilai, nggak ada data yang ditemukan, gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar bagaimana NA itu dirubah menjadi 0. Bisa sebenarnya ya. Tapi kali ini saya tidak menerangkan itu dulu. Saya akan fokus ke mencari ini ya, mencarikan data ini. Oke, ini berarti D ya, D1 sampai E. Indeksnya 2 ya, otomatis ya, 1, 2,
kelas. Nah, oh ya sebentar, kunci dulu pakai F4. Sudah jadi ya. Ini adalah nilai-nilai siswa, dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya. Ini kan baru di ini ya, masih di sheet ulangan tadi ya. Nah, mungkin bisa kita pindah nanti ke daftar nilai sehingga memudahkan kita sudah per ininya, per nilainya per kelas. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.